Saya mau khidmah kepadamu wahai Rasul biar cepat kebeli rumah. Gak ada. Hanya cinta. Hanya cinta. Nabi Muhammad terharu dengarnya. Jadi kamu setiap malam ada di depan rumah saya Harithah. Lebih Rasul. Nabi tuh Bu kalau dibikin baik sama orang. Dengerin ucapan saya baik-baik. Nabi, kalau kamu berbuat baik kepada Nabi Muhammad, berkhidmah di jalan Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, melakukan apapun demi cintamu kepada Nabi besar Muhammad, Nabi akan membalas dengan yang lebih besar. Kana yaqbalul hadiyah wa yukafi'uha. Sesungguhnya Nabi Muhammad menerima ketika ada orang berbuat kebaikan kepada beliau, memberi hadiah kepada beliau, wa yukafi'uha, dan Nabi membalasnya. Dan Nabi membalasnya. Kita tahu balasan dari seseorang seringkali sesuai dengan kedermawanan yang ada dalam hatinya. Dan kita pun tahu manusia paling dermawan adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka Nabi yang terharu mendengar ucapan Harithah, Nabi segera bertanya kepadanya, ya Harithah idan salni. Wahai Harithah, kalau gitu mintalah kepadaku sesuatu, aku akan mendoakannya untukmu. Tuh kok udah Nabi nantangin gitu tuh, hajat apapun yang diminta bakalan segera dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Saya kepengen punya istri Rasul 4. Yang cakep-cakep semuanya Rasul. Itu segera Nabi Muhammad angkat tangan, besoknya udah langsung bisa nikah tuh Harithah. Apa aja yang diminta sama Harithah udah langsung tuh bakalan dijabah sama Allah, sebab Nabi Muhammad sendiri yang bertanya kepada Harithah, idzan salni ya Harithah, kalau gitu mintalah padaku sesuatu wahai Harithah, aku akan memberikannya padamu atau aku akan mendoakannya untukmu. Apa jawaban Harithah? Saya yakin sih, ini kalau pertanyaan semacam ini ditanyakan kepadamu, tunggu Rasul bentar, 5 menit. Ngapain tuh? Tulis dulu tuh, jangan sampai ada yang ketinggalan. Hajat kita banyak, betul gak? Suami biar gak kawin lagi, kayak nomor 1 itu ya. Anak-anak biar soleh-soleha, gitu kan. Tuh saya baru kasih contoh aja udah pada amin. Pasti banyak bener tuh hajat-hajat kita. Kepengen bisa kebeli rumah, tuh kan amin. Kepengen punya mobil, tuh kan. Kepengen pergi haji, hajat kita langsung banyak gitu kan. Harithah ketika ditanya salni ya Harithah, mintalah kepadaku sesuatu wahai Harithah, Sayyidah Harithah menjawab, Sayyidina Harithah, laki-laki nih ya, Harithah nama laki-laki. Dia menjawab, ya Rasulullah, ba'da'an hadani Allahu bil Islam, sesudah Allah menganugerahkan kepadaku hidayah Islam dan Allah mengizinkanku untuk membersamaimu di atas muka bumi ini, tak ada lagi hajat yang saya inginkan ya Rasulullah. Bosen deh.
Siapa di antara kita yang hatinya mirip sama hatinya para sahabat? Siapa di antara kita yang sesudah Allah anugerahkan kepada kita Islam, sesudah Allah anugerahkan kita menjadi umat Nabi besar Muhammad, tak ada lagi hajat yang kita inginkan dari urusan dunia ini. Nabi Muhammad bilang, la salni ya Harithah. Tidak, kamu harus minta padaku wahai Harithah. Harus Rasulullah? Iya. Kalau gitu berilah aku waktu 3 hari wahai Rasul. Jangan sampai hajatku ini sesuatu yang akan aku sesali nantinya. Karena kadang-kadang kita tuh pengen sesuatu, abisnya itu belakangan diseselin. Ada tuh ibu-ibu ngomong sama saya, Ustazah doain biar suami betah di rumah. Saya bilang, Bu, Dede yang Allah tetapkan tuh yang terbaik. Enggak gitu Ustazah. Saya tuh Ustazah jadi istri tapi rasanya kayak enggak jadi istri gitu Ustazah. Suami saya jarang banget ada di rumah, doain apa Ustazah. Fatihah. Dia pun baca tuh Fatihah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, beberapa bulan kemudian, Ustazah, suami saya di rumah mulu. Betapa terkadang kita tidak mengerti sungguh-sungguh tentang sebuah permintaan. Apa yang kita inginkan sekarang bisa jadi menjadi sesuatu yang kita sesali sesudah justru kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hal itu. Karenanya Bu, saya sih kalau urusan dunia, jujur aja saya kalau urusan dunia, saya mau minta beneran tuh sama Allah takut. Jadi saya kalau urusan dunia tuh, ya Allah kalau emang itu baik bagi saya, berikan. Dan saya tahu ketika belum diberi oleh Allah atau ketika tidak diberi oleh Allah, saya tahu bahwa itu adalah yang terbaik untukku. Kayak urusan anak misalnya. Ya Allah kalau emang baik kasih ya Allah. Dulu urusan jodoh juga gitu. Kalau emang baik kasih ya Allah. Ternyata dikasih. Ganteng pula. Urusan anak juga gitu ya Allah. Kalau emang baik kasih ya Allah. Ternyata gak dikasih-kasih. Ternyata itu adalah hal terbaik. Udah gak usah penghibur Bu, tenang. Saya tahu itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mau menjadi seseorang yang saya minta suatu kali untuk kemudian saya sesali berikutnya. Saya nggak mau menjadi seseorang sebab saya nggak tahu kalau urusan dunia tuh baik nggak baiknya buat kita nggak tahu. Karenanya kata Sayyidina Ali bilang, saya kalau berdoa urusan dunia Allah kasih saya bersyukur sekali. Tapi kalau Allah nggak kasih saya bersyukur 2 kali. Kenapa gitu Sayyidina Ali? Sebab kalau saya diberi, Allah menjadikan saya seperti yang saya mau. Tapi kalau enggak diberi, Allah menjadikan saya seperti yang Allah mau. Dan apa yang Allah mau selalu lebih baik daripada apa yang saya mau. Gitu. Jadi Harithah takut doanya sesuatu hal yang belakangan akan beliau sesali, minta tangguh waktu 3 hari. Selama 3 hari itu setiap malam berjaga di rumah Nabi Muhammad. Sambil mikir, minta apa ya enaknya. 3 hari kemudian Nabi Muhammad sengaja keluar dari rumah buat berjumpa dengan Harithah. Sudah kamu pikirkan Harithah? Sudah Rasul. Apa permintaanmu itu wahai Harithah?
agar aku berikan jika aku memilikinya, atau aku memohonkannya kepada Allah untukmu. Atau aku memohonkannya kepada Allah untukmu. Harithah menjawab sambil tersenyum. Sesudah difikir 3 hari 3 malam, apa nih hajat yang gak akan pernah saya sesali sampai kapanpun. Dia menjawab, ya Rasulullah, uridu murafaqatuka fil jannah. Saya ingin dapat membersamaimu kelak sampai surga Allah Ta'ala. Saya ingin tetap menjadi kawanmu. Ini di dunia menemanimu segini senengnya wahai Rasul. Saya kepengen kesenangan ini terus panjang sampai di akhirat. Kesenangan ini terus panjang sampai ke surga. Nabi senyum. Kemudian menjawab, idzan a'inni 'alaiha bikathratis sujud. Jika begitu, bantulah aku agar kamu layak mendapatkan itu dengan perbanyaklah sujud kepada Allah. Cita-cita para sahabat kebersamaan dengan karenanya para sahabat tuh kalau ditanya apa hadis Nabi yang paling membuat mereka bergembira. Hadisnya sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi satu waktu sedang khutbah Jumat cerita tentang kiamat. Dan kita semua tahu khutbah Jumat itu nggak ada sesi tanya jawabnya. Nabi, orang dari gunung, seringnya nggak ngerti etika. Dia angkat tangan, dia bilang, ya Rasulullah mata sa'ah. Angkat tangan, belum diperkenankan ngomong, udah langsung nanya. Rasul, kiamat sebenarnya kapan sih? Kau cerita-cerita tentang kiamat nih, kiamatnya kapan dah Rasul? Nabi memberi isyarat padanya untuk diam, para sahabat pun memberi isyarat padanya untuk diam dan duduk kembali, dia pun duduk kembali mendengarkan sampai khutbah Nabi Muhammad selesai. Sampai Nabi Muhammad selesai khutbah, kemudian sholat Jumat. Habis selesai sholat Jumat baru Nabi Muhammad berdiri kemudian bertanya, Manisail anisa'ah. Nabi, tadi siapa tuh yang tanya-tanya tentang kiamat kapan? Itu para sahabat ketika dia nanya tuh, ya Rasulullah mata sa'ah. Sahabat tuh kayak pada kesel, nih orang emang kagak ngerti etika dah. Ini kan khutbah Jumat ya, bukan diskusi, bukan seminar. Lah kenapa dia pakai tanya gitu? Kayak ngelihatnya gak seneng gitu sama sahabat yang membuat konsentrasi jadi buyar. Tapi habis selesai khutbah Nabi Muhammad nanya, selesai sholat Jumat, kiamatnya tuh sebenarnya kapan? Nabi justru balik bertanya padanya. Bukan dijawab sama Nabi tapi balik ditanya. Mada a'dattalaha? Kamu tanya-tanya tentang kiamat kapan, memangnya sudah punya persiapan apa? Dijawab sama dia. Ya Rasulullah, ma'adattu laha bikathratis shalah wala bikathratis siyam walakinnani uhibbuka ya Rasulullah. Rasul, saya nggak punya persiapan sholat sunnah banyak. Artinya sholat wajib dikerjain. Sholat sunnah pun punya tapi nggak banyak. Para ulama membahas nggak banyaknya sahabat tuh tahajud nggak tinggal, witir nggak tinggal, duha nggak tinggal, qobliyah ba'diyah nggak tinggal. Itu nggak banyaknya sahabat. Beda sama kita, baru nambah 2 rakaat duha aja berasa paling solehah. Berasanya kayak udah surga dibuka selebar-lebarnya buat kita. Padahal sholat duha pun karena ngarepin rezeki luas. Siapa yang suka begitu?
saudara sekalian, dia bilang ma'adattu laha bikathratis shalah. Saya nggak punya persiapan sholat sunnah banyak. Saya nggak punya persiapan puasa sunnah banyak. Tapi puasa wajib nggak tinggal. Puasa sunnahnya ada, tapi nggak banyak. Sebulan 3 hari. Gitu. Para sahabat ngelihatnya sedikit. Saudara sekalian, walakinnani uhibbuka ya Rasulullah, akan tetapi aku cinta padamu wahai Rasul. Cinta tuh kalau gede teman-teman, kalau gede cinta itu tanpa keraguan. Sama kayak kamu kalau ditanya cinta nggak sama anaknya? Ibu cinta nggak sama anaknya? Saya enggak Ustazah. Kamu punya anak berapa? Enggak punya. Yang punya anak nih, cinta nggak sama anaknya? Kayak apa berantakan hatimu ketika melihat anak sakit? Sampai mungkin kamu akan berdoa, ya Allah pindahin aja deh sakit anak saya ke saya, ya Allah kesian bener. Begitu? Ibu saya tanya, cinta nggak sama suaminya? Mendadak berkurang. Pernah nggak ketika suami lagi sakit doa, ya Allah pindahin aja dah sakit suami saya ke saya? Atau malah balik nyukurin? Saya sakit banget nih menggigit. Pernah baca gak azabnya suami yang pelit? Ketika cinta besar, hati kita tidak ragu terhadap rasa tersebut. Para sahabat buat mereka, saudaraku sekalian saya muliakan, itu kalau sholat subuh, banyak di antara mereka habisnya sholat subuh tuh nggak pada mau pulang, sampai duhur. Ntar kalau habis duhur juga gitu, ntar asar, tanggung. Habis asar tuh banyak yang maghrib kayaknya deket lagi nih. Percuma pulang juga, ntar baru nyampe rumah udah kangen lagi sama Nabi. Mendingan balik aja deh ke masjid. Sampai Nabi Muhammad tuh habisnya selesai sholat subuh, Nabi kan waktunya duha sholat lagi tuh di dalam masjid. Makanya satu-satunya sholat sunnah yang disunahkan bagi laki-laki untuk mensolatinya di dalam masjid selain bulan Ramadan adalah sholat duha. Karena Nabi Muhammad sering mengerjakan sholat duha di dalam masjid. Beliau kalau tahajud malah di rumah. Beliau bahkan terawih kecuali 3 hari yang pertamanya di dalam masjid, sisanya beliau terawih pun di dalam rumah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau lagi sholat duha kok dapetin masjid masih rame aja ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau lagi sholat duha kok dapetin masjid masih rame aja ya. Ditanya sama Nabi, kalian ngapain ada di masjid? Mereka mau bilang, daripada pulang ntar kangen Rasul. Malu, mau ngomong gitu malu. Jadi kalau ditanya sama Nabi, kalian ngapain di masjid? Mereka jawab, nusolli ya Rasulullah, kita sholat tuh hai Rasul. Nabi lihat abis duhur ke asar juga pada sholat. Abis asar ke maghrib juga banyak sahabat nunggu beliau di masjid. Beliau kemudian bikin aturan. Begitu orang-orang habis selesai sholat subuh sama Nabi dibilangin, la sholata ba'dal fajr. Nggak ada sholat sunnah habis sholat subuh, pulang sana pulang. Asar juga gitu. Makanya ada hadis la sholata ba'dal asar. Nggak ada sholat sesudah sholat asar. Pulang sana. Jadilah sahabat tuh habis duhur, habis subuh nungguin sampai isyraq, kadang-kadang ada juga yang enggak nungguin habis selesai sholat subuh pulang gitu. Ntar mereka datang lagi jelang-jelang duhur. Mereka tunggu sampai asar, habis asar pada pulang. Disuruh sama Nabi buat pulang. Nanti datang lagi sebelum maghrib,
Maghrib ke Isya mereka tungguin, habis dari sholat Isya pada pulang. Wah, kesian dong istri-istrinya. Jadi jarang ketemu para sahabat. Enggak juga teman-teman. Istri-istri mereka begitu suaminya pulang, mereka pun langsung nanya, Nabi Muhammad kabarnya gimana? Ceritain dong tadi Nabi Muhammad ngomong apa? Tadi gimana kamu ketemu sama Nabi Muhammad? Kamu ada inian enggak? Nabi ada pesan tertentu enggak? Apa tadi Nabi Muhammad cerita apa tadi? Ceritain dong. Nabi seneng apa enggak hari ini? Nabi kelihatan mukanya kayak gimana hari ini? Semuanya kayak begitu. Jadi para istri-istri tersebut merindukan suaminya bukan karena suaminya, akan tetapi merindukan suaminya karena rindu mereka kepada Nabi besar Muhammad. Saudaraku sekalian, para sahabat yakin 100% sama cinta yang mereka rasakan di dalam hati karena cinta tersebut sudah sangat besar. Karenanya A'rabi ini bilang, "Ma ya Rasulullah, ma a'dattu laha bikathratis salah wala bikasratis siyam, walakinni uhibbuka ya Rasulullah." Wahai Rasul, saya enggak punya persiapan sholat sunnah banyak, saya enggak punya persiapan puasa sunnah banyak, akan tetapi hati ini mencintaimu wahai Rasulullah. Nabi nggak bilang ente jangan cinta mana yang taat aja, nggak gitu. Makanya kalau ada orang sekarang bilang sama Nabi tuh kalian nggak usah berlebihan. Cinta sama Nabi jangan sampai ngalahin cinta sama Allah, nih orang kagak ngerti urusan. Ngapain sih kalian rame-rame bikin maulid? Ngapain kalian rame-rame bikin sholawat? Nabi Muhammad udah meninggal, nih nggak tahu urusan. Nggak tahu urusan. Teman-teman saudaraku sekalian, rada susah ngomongin orang yang hatinya nggak punya cinta. Kita nggak bisa ngasih dalil sama orang yang nggak punya rasa yang sama. Jadi kalau ada orang ngomong kayak begitu, udah aja deh. Lana a'maluna walakum a'malukum. Nabi Muhammad ketika sahabat ini bilang walakinni uhibbuka ya Rasulullah, akan tetapi aku cinta padamu wahai Rasul, meskipun puasa sunnahku enggak banyak, salat sunnahku enggak banyak. Nabi Muhammad mengatakan kepadanya, anta ma'aman ahbabta, kamu di akhirat nanti, sudah kiamat nanti, akan dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Artinya cinta di hatimu jika benar kepadaku, kamu akan berkumpul denganku di akhirat nanti. Udah girang banget, seneng banget. Abisnya Nabi Muhammad ngomong gitu, sahabat pada angkat tangan semuanya. Nabi minta diwakilkan. Ini kayaknya pertanyaannya sama nih. Ya Rasulullah, lahu khasah aulana ammah. Rasul ini khusus buat dia aja atau umum buat siapapun wahai Rasulullah? Nabi Muhammad sembari tersenyum menjawab, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai sewaktu hidup di dunianya. Saya, kamu, kita semua hanya akan berkumpul dengan yang kita cintai waktu kita hidup di dunia ini. Karenanya berulang kali saya sampaikan padamu. Berulang kali saya sampaikan padamu. Jangan berani mati sebelum bawa cinta kepada Nabi. Jangan berani mati sebelum bawa cinta kepada Nabi. Jangan berani mati kalau hatimu belum punya cinta kepada Nabi. Atas nama cinta,
Kusampaikan padamu saudariku sekalian, betapa kehidupan sesudah kematian tidaklah mudah kecuali bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah atau yang disyafaati oleh Rasulullah. Apa bekal yang kamu harap untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Salatmu yang masih berisik itu, salatmu yang masih bising itu, dengan segala bisikan-bisikan hati yang masih riuh rendah itu, salatmu yang masih memikirkan apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu pakai, adakah ia layak untuk kamu bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kita salat, tentu jangan ada siapapun di antara kita yang meninggalkan kewajiban kita untuk melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi membawa salat kita ke hadapan Allah untuk menjadi penyebab keselamatan kita di sana, tentu saya tidak merasa pantas untuk melakukannya. Puasamu yang baru hanya dapat menahan lapar dan haus belaka itu, belum mampu menahan lisan dari ghibah, belum mampu menahan lisan dari amarah, adakah layak untuk kamu bawa ke hadirat Allah? Bahkan guru saya Sayyidil Habib Zain bin Smith mengatakan, salatuna tahtaj ila istighfar. Salat kita itu lebih pantas dimohonkan ampun kepada Allah daripada diberi balasan pahala darinya. Betul sungguh. Salat yang hati kita tidak benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala, rasanya lebih pantas untuk kita mohonkan ampun daripada diberi balasan, apalagi surga. Saudariku sekalian, lantas bekal apa yang kita punya? Saya rasa seperti ucapan Hubabah Bahiyah kepada saya ketika saya satu hari diminta mengajar di Salalah Oman di masa hidupnya Hubabah Bahiyah. Saya menerangkan tentang sholat khusyuk. Hubabah mengambil mic saya. Kemudian Hubabah bilang, la ya Halimah, la. Enggak gitu Halimah, enggak gitu. Enggak gitu cara kita buat selamat, nak. Kamu kejauhan bahasnya. Sholat khusyuk ibarat ia adalah 100 tangga. Yang kamu ceritakan itu adalah orang-orang dengan kehusyuan di tangga-tangga paling atas. Sementara kita naik tangga 3, naik tangga 4, naik tangga 5, merosot lagi ke tangga 1, tangga 2, tangga 3. Apa yang bisa kita harapkan dari sholat-sholat kita, Halimah? Saya kemudian bertanya kepada seorang perempuan yang adalah merupakan gurunya guru saya, Hubabah Ummu Salim. Hubabah Ummu Salim bilang, Hubabah Bahiyah salah satu dari perempuan yang paling berpengaruh bagi kehidupan saya, kata Hubabah Nur. Sehingga sekalian, saya pun bertanya kepada beliau sebagai salah satu dari perempuan arifah billah,
perempuan yang arif kepada Allah, mengenal jalan surga, mengenal akhirat, mengenal Nabi besar Muhammad. Saya tanyakan kepada beliau, idan kaifal khalas ya Hubabah? Kalau begitu bagaimana cara kita buat selamat Hubabah? Kaifal wusul? Bagaimana cara kita buat sampai kepada rahmatnya Allah, sampai kepada keridhaan Allah? Jika tidak lewat salat khusyuk, lewat cara apa wahai Hubabah? Beliau menjawab, ma'anan nabi ya khair nabi. Andalan kita hanya satu saat ini, kita punya Nabi Muhammad. Seseorang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang paling tercinta di sisi Allah. Seseorang paling tersayang di sisi Allah. Seseorang yang berada di derajat paling tinggi kedekatan seorang hamba dengan Allah Tuhannya. Panggillah namanya terus-terusan Halimah. Terus-teruslah memanggil-manggil namanya. Sampai beliau mengenalimu. Sampai beliau peduli padamu. Sampai beliau memberi perhatian padamu. Terus-teruslah memanggil-manggil namanya. Hingga beliau yang berada di tangga tertinggi kedekatan dengan Allah berkenan menoleh kepadamu. Sebab saat beliau berkenan menoleh padamu, beliau akan menurunkan tangannya. Beliau akan turun mengulurkan tangannya, membawamu, menaikkanmu. Hingga pada derajat yang tinggi. Kamu pun akan menjadi seseorang yang selamat di akhirat nanti. Saya pun kembali bertanya pada beliau, bagaimana cara saya memanggil-manggilnya Hubabah? Beliau kembali menjawab, sebagai seorang arifah billah, sebagai seorang muhibbah, sebagai seseorang yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad, sebagai seseorang yang telah tahu jalannya, beliau menjawab, Halimah, cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Saya pikir asalnya Hubabah bakal bilang, Halimah, banyakin baca sholawat. Halimah, banyakin ngajar, berdakwah, itu jalannya Nabi Muhammad. Halimah, banyak-banyaklah baca maulid. Ternyata bukan. Sebab urusan cinta bukanlah urusan lisan. Sebab urusan cinta bukanlah urusan kata-kata yang keluar dari mulut seseorang. Cinta urusan hati, teman-teman. Hati yang mencinta, dia pula. Dan marhaban wa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna
أشهد أن محمد رسول الله مرحبا يا حبيبي وقرة عيني. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saudaraku sekalian, saya lanjutkan sedikit lagi, kita akan tutup dengan doa karena asar telah berkumandang. Kembali saya sampaikan bahwa cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tak berbalas. Cinta kepada Nabi Muhammad tak pernah bertepuk sebelah tangan. Bahkan saya pernah mendengar guru saya mengatakan, ketika kamu merasakan cinta kepada Nabi Muhammad, itu adalah karena Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu telah mencintaimu. Saya ulangi, menurut saya ini sesuatu hal yang sangat membuat besar hati saya, teman-teman. Bahwa cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tak berbalas. Cinta kepada Nabi Muhammad, di saat kamu mencintainya, bisa jadi itu menunjukkan karena Nabi Muhammad telah mencintaimu 1400 tahun yang silam. Cinta kita kepadanya telah didahului oleh cinta beliau kepada kita. Alhamdulillah. Saya kalau cintanya sama orang lain belum tentu cinta saya dibalas. Kamu juga bukan? Kamu cinta sama orang lain belum tentu cintamu dibalas. Akan tetapi cinta kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad adalah manusia paling mahal. Padahal Nabi Muhammad adalah manusia paling tinggi. Padahal Nabi Muhammad adalah manusia yang paling berharga. Manusia yang kelak akan pegang kunci surga. Manusia yang bahkan Nabi Adam dan Nabi sesudahnya hanya akan berada di belakang benderanya di hari akhirat nanti. Manusia yang akan Allah dengarkan doanya bahkan hingga di akhirat nanti.
Beliau manusia yang Allah jadikan namanya bersanding dengan nama Allah di pintu-pintu surga, di tiang-tiang arsy Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada nama lain di antara nama mereka berdua. Saudariku sekalian, ketika kamu mencintainya, dia membalas cintamu. Ketika dia mencintainya, dia membalas cintamu. Siapa kamu? Kamu mencintainya, dia membalas cintamu. Siapa aku? Tapi kalau aku mencintainya, dia membalas cintaku. Siapa kita? Akan tetapi ketika kita mencintainya, beliau berkenan untuk membalas cinta kita. Ketika beliau membalas cinta kita, kita akan menjadi yang dia doakan bahkan di akhirat nanti. Ketika beliau berkata, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah, selamatkan umat saya, ya Allah, selamatkan umatku. Kita termasuk di antara mereka. Ketika Nabi Muhammad berkata, Rabbi syafi'ni fihim, ya Allah, berikanlah syafaatku kepada mereka. Jadikanlah aku dapat menolong mereka. Ketika amal kita ditimbang dan ternyata dosa-dosa kita memenuhi timbangan. Ketika kita melewati jembatan sementara dosa membuat kita terjerumus masuk ke dalam neraka, Nabi Muhammad akan berkata, Rabbi syafi'ni fihim. Ya Allah, jadikanlah aku memberi syafaat kepada mereka. Sehingga Nabi pun kemudian menyelamatkan kita. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan besar cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad. Siapapun di antara kita yang telah mencintai Nabi Muhammad, saya minta kepada Allah dengan berkat maulid Nabi Muhammad ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapapun di antara kami yang telah mencintai Nabi Muhammad, tambahkanlah terus cinta di hati kami kepadanya. Sehingga cinta tersebut engkau serupakan menjadi tiket kebersamaan dengan beliau di akhirat nanti. Ya Allah, dan siapapun di antara kami yang belum punya cinta kepada Nabi Muhammad, saya meminta kepadamu ya Allah, dengan keberkahan majelis maulid ini, dengan keberkahan perkumpulan-perkumpulan indah mengenang, mengingat baginda kami Nabi besar Muhammad. Di tempat ini ya Allah, jangan keluarkan ia dari majelis ini, jangan keluarkan ia dari masjid ini, jangan keluarkan ia dari tempat ini, kecuali setelah engkau berikan cinta di hatinya kepada Nabi Muhammad. Yang belum mengerti dirinya, yang belum faham keselamatannya ada di mana, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan matikan dia kecuali setelah engkau letakkan di hatinya cinta kepada Nabi Muhammad. Pun demikian kami mohon untuk keluarga kami ya Allah, anak-anak kami, suami kami, orang tua kami, cucu-cucu kami, ponakan-ponakan kami, saudara-saudari kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami sayangi, kami mohon padamu ya Allah, jangan biarkan kami mati kecuali setelah hati kami dipenuhi cinta kepada sang Nabi. Kecuali setelah hati kami berbekal cinta kepada baginda Nabi. Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Maju, setiap fase naik. Kami matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha
illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين وبجودك يا أجود الأجودين إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.